Akhirnya, Kapolri Listio Sigit Sidak Polres Cirebon temukan CCTV TKP kasus Vina terungkap pembunuhnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Teruntuk Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai Panglima tertinggi Kepolisian Republik Indonesia, kalau memang Anda tidak cukup nyali dan Anda hanya pengecut untuk membuktikan dan membeberkan masalah kasus Vina Cirebon, lebih baik turunkan bintang yang ada di pundak Anda. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini dari update kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina Cirebon yang dimana ditunggu-tunggu sama netizen pastinya, yaitu akhirnya Kapolri turun tangan. Ibtu Rudiana segera dipanggil nih. Anggota Kompolnas Yusuf Warshim mengungkapkan Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah turun tangan agar kasus kematian Vina dan Eki tidak berlarut-larut dan menemukan titik terang. Dirinya mengaku mendengar sendiri instruksi Kapolri pada jajarannya untuk menangani kasus ini secara profesional. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri yaitu penegasan terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kompolnas pun yang berpedoman pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, maka meminta audit investigatif di Polri. Melihat kejadiannya sudah 8 tahun lalu, maka kami telah merekomendasikan untuk audit investigatif yang kami lihat tim Irwasum, Bareskrim, dan Propam sudah berjalan. Bahkan dari Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Kompolnas sudah diperlihatkan hasil kerja audit sejauh ini. Kami sudah diperlihatkan Pak Irwasum terkait apa yang dilakukan, sementara kami belum bisa menyimpulkan, tapi tentu mendatang dari pihak Kapolri akan memberikan penjelasan hasil audit sebagai bentuk transparansi. Selain itu, pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, Kompolnas juga meminta dilakukan audit terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang tak kalah penting. Lanjut dia adalah Kompolnas akan memanggil Ibtu Rudiana untuk meminta konfirmasi ayah almarhum Eki tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menangkap para terpidana dan membuat skenario saksi. Melalui Polda Jabar akan Inspektorat Pengawasan, kami ingin bertemu dengan ayah almarhum Eki Rudiana. Adalah hal yang ingin kami mintakan konfirmasi antara posisi sebagai seorang ayah yang mendapat kabar meninggal dunia dan yang kedua sebagai seorang anggota polisi. Ini salah satu hal penting yang harus kami lakukan konfirmasinya. Ini kami sedang berkoordinasi terus, mudah-mudahan apa yang kami minta bisa terrealisasi dan waktunya tepat, kira-kira akhir Juli ya, tunggu saja sampai akhir Juli ini. Lalu Susno Duaji soal keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kejanggalan kasus Vina Cirebon, dia merekayasa. Indonesia merasa ditipu. Kenapa selama ini merasa ditipu ya? Ex Kabareskrim Polri Kamjen Susno Duaji terus mengawal kasus Vina Cirebon yang masih menyisakan tanda tanya. Baru-baru ini Susno Duaji menyatakan bahwa dirinya yakin 100% Vina dan Eki putra Ibtu Rudiana tidak meninggal karena dibunuh, melainkan karena kecelakaan tunggal. Pendapat Susno Duaji ini didasarkan pada temuan baru tim Oto Hasibuan yang membongkar bukti foto baut di TKP kasus Vina Cirebon. Pada baut itu diyakini ada sedikit gumpalan daging dan diduga merupakan daging dari salah satu korban Vina dan Eki. Selain itu, Susno Duaji juga berpatokan pada hasil visum Vina dan Eki yang memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan laporan polisi. Diketahui bahwa pada laporan polisi Vina dan Eki disebut meninggal karena ditusuk, sedangkan berdasarkan hasil forensik Eki mengalami trauma benda tumpul, sedangkan Vina mengalami trauma benda tumpul dan benda tajam. Tak hanya itu, Susno Duaji juga mempertanyakan 3 lokasi yang tercatat dalam kasus Vina Cirebon. Menurutnya, jika memang benar korban dibunuh, maka tidak mungkin 3 lokasi. Susno juga mengatakan jika memang kedua korban dibunuh, maka tidak mungkin Vina ditemukan dalam keadaan masih hidup. Susno Duaji juga menganalisa fakta baru yang mencengangkan dalam kasus Vina Cirebon ini, yakni munculnya Dede, saksi kasus Vina yang mengaku bahwa dirinya dipaksa Ibtu Rudiana untuk memberikan kesaksian palsu. Berdasarkan analisisnya, pada bukti-bukti tersebut Susno Duaji mengatakan dengan tegas bahwa Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus Vina Cirebon. Bukanlah hanya
laporan dia yang merekayasanya, kata Susno 2 dalam tayangan akun di salah satu infotainment. Jalur ceritanya dibuat jadi nggak akan ketemu karena ini dibuat oleh pelaku yang tidak ada, adanya pelaku yang bohong-bohongan mungkin ya. Susno pun mengatakan bahwa seluruh Indonesia telah ditipu dengan skenario yang dibuat oleh Ibtu Rudiana. Susno juga menyebut nama Aep dan Dede sebab berdasarkan pernyataan Dede, Aep bersama Ibtu Rudiana merupakan dua sosok yang membuat keterangan palsu ya di kasus Pindah Cirebon ini. Bahkan Susno 2 juga turut menyentil nama RT Abdul Pasren dan putranya yang bernama Kahfi. Kedua sosok ini sebelumnya diduga memberikan keterangan palsu dalam kasus Pindah Cirebon dan telah dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu. Satu kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan berikutnya, akhirnya saat Indonesia ditipu sama yang buat skenario, ucap Susno 2. Yaitu tanya saja Dede yang sudah buat skenario siapa, Dede Aep terus Ibtu Rudiana, Pak RT Pasren, anaknya jelas sekali, lihat ini bukan pembunuhan. Informasi dari Susno 2 ya. Sementara itu pihak Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya yang bernama Pitra Ramadhani menyangkal dengan tegas pernyataan Dede yang mengaku bahwa ia dipaksa Ayah Eke untuk memberi kesaksian palsu di kasus Pindah Cirebon ini. Tampaknya dari kasus ini bisa kemungkinan besar kalau ada bukti tambahan, ada segumpal daging di baut di jalan itu, bisa jadi mengarahnya ke kecelakaan ya, karena memang di laporannya juga tidak ada benda tusukan, dari pemandi jenazah juga tidak ada benda tusukan, hanya emang patah tulang, luka parah lebam gitu kan dari dalam. Terus bisa jadi Dede dan Aep ini harus menggantikan 7 tersangka yang terpaksa harus dijadikan korban salah tangkap, apalagi hukumannya seumur hidup. Ditambah lagi dari keterangan Pak RT Pasren ini juga menambah masalah untuk 7 tersangka ini yang jelas-jelas bisa jadi bukan pelakunya 7 tersangka yang salah tangkap ini ya. Kita bertanya-tanya, menduga-duga siapa pelaku sebenarnya DPO-nya. Ada kemungkinan besar ini kecelakaan, case close kasus, atau intinya 7 pelaku ini bisa jadi besar kemungkinan bukan yang membunuh Pina. Gitu untuk update berikutnya. Dan sekali lagi, jika pernyataan Dede tersebut benar terkait pemaksaan Rudiana atas kesaksian palsu, maka Rudiana akan mendapatkan sanksi pidana berdasarkan undang-undang seperti yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum para terpidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana terdapat pada beberapa pasal, yaitu salah satunya terkait kesaksian palsu. Ada Rudiana juga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai berikut ini menurut kuasa hukum para terpidana, kuasa hukum Cirebon ya, kuasa hukum Pindah Cirebon ini. Pihak terpidana melaporkan Ibtu Rudiana terkait pasal 422 KUHP dan pasal 351 ayat 2 KUHP, pasal 33 ayat 1 KUHP, pasal 335 ayat 2 KUHP, pasal 242 ayat 2 KUHP. Adapun yang berkaitan dengan pemaksaan pengakuan palsu yaitu pasal 422 dan 335 KUHP yang memuat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh ASN yang di dalamnya terbunyi seperti berikut ini ya. Pegawai negeri yang di dalam perkara pidana mempergunakan paksaan baik untuk memaksa orang supaya mengaku maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan dihukum paling lama 4 tahun penjara jika Ibtu Rudiana terbukti menyalahgunakannya. Ibtu Rudiana juga terancam hukuman terkait keterangan palsu pada pasal 242 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Jika disumpah dan memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana hingga merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selain itu, Ibtu Rudiana terancam pidana terkait kasus penganiayaan jika terbukti bersalah. Dari pembelajaran kasus ini, ke depannya mungkin polisi lebih teliti lagi dalam menangani kasus. Kalau memang ini kita kena prank, ternyata Pina memang terjadi kecelakaan, bisa terjadi ya, tidak tahu nanti ke depannya apakah memang benar ada 3 DPO. Jangan lupa tanggapan di komentar, bye.